Aku cerita sedikit ya. Buat Shopee, kemerdekaan itu juga salah satu hal yang penting banget. Kita memaknai kemerdekaan itu sebagai kesetaraan akses buat semua rakyat Indonesia, setiap individu yang ada di Indonesia untuk bisa mewujudkan mimpinya. Baik dari platform Shopee atau enggak dari platform Shopee juga bisa. Yang penting semua punya akses yang sama untuk mewujudkan mimpinya mereka. Nah, Shopee sendiri kita melihat apa sih yang kita bisa bantu nih untuk masyarakat Indonesia mewujudkan mimpinya. Kita sebenarnya punya misi yang lumayan align ya dengan ini untuk terus meningkatkan kualitas hidup seluruh pengguna kita melalui pengalaman belanja online yang terbaik dan interaktif. Kita mau bantu brand lokal, UMKM, dan pengguna kita untuk bisa mendapatkan pengalaman yang terbaik, bisa memenuhi kebutuhan mereka juga di Shopee. Nah, mungkin aku juga mau cerita di tahun lalu ke tahun sekarang sebenarnya banyak sekali yang terjadi di Shopee. Di luar perayaan kemerdekaan kita hari ini, kita sebenarnya mau melihat udah banyak sekali perjuangan Shopee untuk membantu UMKM dan brand lokal yang udah ada di Shopee yang menjadi pilar utama perekonomian Indonesia. Bisa dilihat gitu ya, dari tahun 2023 kemarin ada 84% pelaku usaha di Shopee itu sebenarnya UMKM dan brand lokal. Dan kalau kita lihat transaksinya, 93% transaksi platform Shopee itu didominasi sama produk-produk lokal. Dan kemudian lebih menariknya lagi nih, selama tahun kemarin 2023 kita punya penambahan 500.000 penjual UMKM yang bergabung di Shopee. Dan kalau kita lihat gitu ya, mereka bertumbuh luar biasa sekali dari tahun 2020 hingga 2023, itu mereka bertumbuh hingga dengan 30%. Jadi, kalau kita ngelihat, kita bangga juga ternyata udah banyak banget yang bergabung dan bisa berhasil bertumbuh bersama kita juga. Kemudian, kita juga melihat ada peningkatan total pesanan dari UMKM dan brand lokal. Itu mereka kalau ikut kampanye di Shopee, apalagi kampanye yang besar-besar gitu, kayak Ramadan tahun ini, terus kita bakal ada lagi 17/8. Kalau mereka ikut kampanye di Shopee, mereka juga menikmati peningkatan penjualan yang luar biasa. Nah, UMKM dan brand lokal itu bisa sampai 4 kali lipat peningkatan penjualannya kalau mereka lagi ikut kampanye kita. Kemudian ada program juga yang mungkin teman-teman semua udah familiar juga. Shopee adalah satu platform yang berusaha untuk memperkenalkan produk-produk kita yang lokal ini dan berkualitas tinggi, inovasinya juga tinggi. Kualitasnya nggak kalah sama produk-produk yang dari teman-teman internasional kita. Kita membawa produk-produk lokal ke kancah internasional melalui program Shopee Export kita. Di program Shopee Export kita ini, kita sudah membawa lebih dari 26 juta produk, banyak banget kan? 26 juta produk kita bawa di sepanjang tahun 2023. Dan di tahun 2024 ini kita melihat sudah banyak peningkatan transaksi ekspor, udah lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Jadi ini juga salah satu yang sangat membanggakan buat saya, ngelihat banyak banget produk Indonesia yang kita bisa perkenalkan ke luar negeri. Ternyata sambutannya juga baik. Saya berharap ini semua jadi refleksi yang bagus gitu di tengah kita yang mau merayakan kemerdekaan ini, bahwa mimpi itu bisa dicapai, especially mimpi-mimpi yang kita bawa bersama sama teman-teman UMKM dan brand lokal Indonesia. Wow, ini tuh menandakan sebenarnya tumbuhnya Shopee itu adalah tumbuhnya pelaku usaha lokal juga. Karena apa teman-teman, ini harus dicatat, ini penting banget. Pas aku dengar kayak 84%, jujur ya guys, aku yang bekerja di film juga selalu melihat Kapril ini sebagai ikon industri film Indonesia generasi muda. Tepuk tangan dong, makasih loh. Sebagai aktris tahun lalu menang pemeran pendukung perempuan terbaik, betul? Di RPFI. Sekarang punya PH sendiri yang udah ngeluarin slate, filmnya banyak banget di tahun ini dan tahun-tahun setelahnya. Memberikan kesempatan untuk generasi-generasi muda untuk terlibat di film-filmnya. So, you're an amazing talent in Indonesia ya, sayang. Nah, kalau buat Prilly ya, seorang Prilly Latuconsina gitu ya, buatmu sebenarnya kalau bentuk semangat lokal, merayakan semangat lokal itu sebenarnya apa sih bentuknya, Pril? Merayakan semua yang negara kita tuh punya, mulai dari budayanya, bahasanya, pakaiannya, produk-produk lokalnya, filmnya, dan itu sebenarnya udah aku terapkan di keseharian dan di hobi-hobiku ya. Kayak misalnya di PH ku, kita pasti akan mengangkat
sesuatu gitu di dalam film. Misalnya contoh kita bikin series, aku misalnya terinspirasi sama drakor gitu ya. Kalau di drakor itu selalu dia mempromosikan makanannya, budayanya. Kenapa sih kita nggak bisa? Nah jadi pas aku bikin series pasti ada adegan makan, makannya itu di angkringan. Sebagai ciri khas itu adalah tempat nongkrongnya anak-anak Indonesia yang kita punya angkringan gitu. Atau kita punya warteg, atau kita punya makanan tuh gudeg. Ada pasti menu-menu Indonesia di film aku gitu. Terus misalnya dari konsep baju sekolah aja gitu ya. Aku pasti bener-bener konsep kostumnya itu yang memperlihatkan bahwa ini adalah sekolah Indonesia gitu. SMA kita bajunya kayak gini, anak-anak kita bajunya kayak gini, nggak dibikin ngikutin luar atau terinspirasi dari luar. Emang bener-bener real yang kita tunjukkan adalah keseharian kita di negara kita sendiri gitu. Terus bahasa, aku main film juga beberapa kali menggunakan bahasa daerah gitu. Terus kalau misalnya datang ke premier atau acara atau ke festival luar, waktu itu aku gala premier world premiere di Toronto International Film Festival. Ya datang ke sana nggak ikut-ikutan pakai baju yang glam kayak artis-artis luar, justru malah pakai kebaya gitu. Pakai kebaya, aksesorisnya juga bernuansa Indonesia, pakai kain batik. Dan malah pas aku red carpet di sana pakai baju Indonesia, bule-bule di sana malah nengok kan, ini baju apa ya, kok lucu banget, beda sama yang lain. Dan akhirnya ditanya dari mana, dari Indonesia. Terus akhirnya mereka tertarik melihat pakaian kita. Terus destinasi wisata, hobi aku diving, free dive, mancing. Itu udah pasti aku keliling Indonesia, terutama Indonesia Timur gitu ya, dan mempromosikan destinasi wisata di sana, bahwa dive spot kita itu sangat-sangat cantik dan gak kalah sama dive spot di luar gitu. Pantai kita sangat cantik dan semuanya. Terus aku terapkan juga di bisnis-bisnis aku gitu. Aku punya brand jewelry namanya Illegal. Salah satu koleksi kita itu namanya Pink Beach Collection karena terinspirasi dari destinasi wisata di Labuan Bajo. Jadi semua yang aku lakuin itu pasti selalu ada hubungannya sama Indonesia, mempromosikan kualitas lokal kita. Semua kegiatannya juga karena aku emang secinta itu sama Indonesia, dan itu adalah bentuk aku memanfaatkan digital aset aku untuk mempromosikan ya bangsa ini gitu. Terus 17 Agustusan tahun lalu aku mengibarkan bendera di bawah laut. Jadi kayak seneng banget gitu. Tepuk tangan dong buat Billy. Ya, ini berarti kan bentuk cerminan bahwa rasa cinta kita terhadap Indonesia yang kita terapkan di keseharian. Iya, karena emang menurut aku tuh harus diterapkan di keseharian. Percuma kalau misalnya kita kayak cuma ngomong gitu, tapi di kesehariannya kita nggak terapkan gitu. Justru kita harus menerapkan dan memberikan contoh. Sampai kayak produk-produk yang aku pakai aja, skincare, makeup, atau baju, itu semua udah pasti lokal. Terus baju-baju tuh aku mendukung UMKM gitu. Sampai kayak rumah-rumahan kucing itu masih pakai pengrajin lokal gitu yang bikin rumah kucing gitu. Aku bener-bener kayak buka Shopee, ih bagus, lebih murah gitu kan, kirimnya lebih cepat, nggak import dari luar. Jadi ya seneng banget sih. Jadi produk lokal dan UMKM juga sekarang banyak banget yang berkualitas gitu. Karena tadi nyebut UMKM ya, langsung aja nih di pojok gitu ya. Ada Kak Shan, dan Kak Shan ini adalah CEO dari Mind Perfumery, salah satu pelaku usaha lokal juga, ya kan? Kalau dari Kak Shan nih sendiri nih, bentuk kontribusi dengan menghadirkan produk-produk lokal yang dapat mengharumkan nama Indonesia. Awal mulanya Mind Perfumery itu seperti apa sih, bisa diceritakan? Boleh, jadi Mind Perfumery itu udah berdiri sejak 2021. Sebenarnya ini mirip banget ya dengan contoh-contoh yang diberikan oleh Kak Putih sebelumnya juga, bahwa UMKM itu sangat-sangat membantu karena adanya Shopee dan sosial media. Nah, Mind sendiri itu bermula sebagai passion project yang kami lakukan saat COVID. Nah, jadi pada saat itu online parfum itu masih belum segede dan sehot-hotnya saat ini sekarang. Sekarang pasti udah tahu dong, banyak banget lokal parfum yang udah maju juga gitu kan, dan kayak behavior orang untuk membeli online itu udah mulai biasa. Tapi di 3 tahun yang lalu itu menjadi sebuah mimpi bagi kita untuk membuat consumer behavior yang semudah itu untuk orang mengakses parfum luxurious dengan quality yang bagus secara online begitu. Mind sendiri juga fokusnya terhadap parfum-parfum yang lebih luxurious, yang tidak tube, tidak ikut-ikutan, dan itu masih jarang banget sebenarnya untuk brand parfum lokal yang di Indonesia, karena masih kebanyakan kita tuh inspired gitu by brand-brand luar negeri, misalnya mirip sama ini, mirip sama
desainer brand apa gitu kan. Nah aku sebagai founder yang tadinya juga udah pernah bekerja di Paris, yang juga ada di belakang layar untuk cara pembuatan parfum itu gimana sih gitu kan untuk brand-brand luar negeri ini. Kenapa kita nggak bisa meng-apply authenticity yang dengan kualitas yang sebagus itu di produk lokal yang orang lokal juga bisa banggakan gitu. Jadi itu sih sebenarnya awal mula berdirinya Mind di 2021. Wow, kata-kata authenticity ya. Sesuatu yang otentik yang emang kita udah punya di negara kita ini yang luar biasa besar dan beragam. Kita nggak perlu seperti yang Prilly bilang tadi, yang Kak Syam bilang tadi, kita nggak perlu ngintip-ngintip keluar cari inspirasi. Cukup aja dilihat ke daerah sekitar, jalan-jalan ke kota-kota lain di Indonesia, inspirasinya juga akan datang. Jadi ingat ya teman-teman, otentik dan bangga dengan apa yang kita punya di negara sendiri. Nah, lanjut nih ya, yang berikutnya ini dari sudut pandang konten kreator sebagai number one ya, pertama kalinya first time Indonesian reaction video ya, Kak Dara. Perayaan kemerdekaan atau semangat lokal kan emang punya arti masing-masing ya Kak ya. Nah seiring dengan berkembangnya zaman banyak hal yang berubah dan juga berkembang. Kalau untuk Kak Dara, arti kemerdekaan bagi Kak Dara dan bagaimana sih cara yang tepat untuk mengoptimalkan kemajuan teknologi dalam melestarikan perjuangan dan budaya lokal di era digital saat ini? Oke, terima kasih. Buat saya sendiri, kemerdekaan itu adalah sebuah kebebasan ya bagi setiap orang untuk bisa, kalau kita lihat dari sisi individualnya, untuk bisa mengekspresikan diri. Nah, di era digitalisasi ini adalah salah satu cara atau media bagi kita untuk mengekspresikan kebebasan diri. Di sini kan aku sebagai anak bangsa ya, yang khususnya mencintai budaya-budaya Indonesia, yang memang dari kecil aku tuh suka banget nonton cerita-cerita rakyat, tokoh-tokoh Nusantara yang menggambarkan sosok putri yang cantik dan lain sebagainya. Itu yang membuat aku terinspirasi untuk menampilkan itu dalam versi yang berbentuk outputnya adalah video gitu. Yang saat ini di era digitalisasi ini memang segala sesuatu itu bisa ditampilkan melalui video. Dan salah satu contohnya juga ya, Shopee pada saat ini juga seperti yang disampaikan oleh Kak Putri sangat mendukung produk-produk lokal UMKM untuk bisa dikenal lebih luas dan untuk bisa lebih dicintai oleh masyarakat Indonesia sendiri dengan adanya support-support tertentu khususnya untuk produk-produk lokal UMKM seperti itu. Aku sendiri ya sebagai content creator juga pasti ada masa di mana aku kayak stuck gitu kan, butuh inspirasi. Selama ini aku tuh selalu ngulik-ngulik informasi, ngulik-ngulik inspirasi dari TikTok, dari media-media platform lainnya, dan gak kalah pentingnya juga aku sering lihat inspirasi dari konten-konten yang ada di Shopee, Shopee Live, Shopee Video. Itu karena mereka suka memberikan inspirasi konten yang memadupadankan dengan produk-produk lokal. Nah, dan itu memudahkan kita untuk nge-reach produk tersebut karena biasanya di Shopee Live atau Shopee Video itu kan juga bisa dijelaskan secara langsung tuh. Apalagi sekarang ada fitur Shopee Mall yang sudah memastikan bahwa produk tersebut itu adalah jaminan produk 100% original gitu. Wow, udah pernah lihat belum kontennya Dara Sarasvati? Ya kan, jadi Kak Dara ini pakai baju-baju daerah, ya kan, terus bikinnya di tengah-tengah kerumunan ya Kak Dara, terus nge-zoom gitu ke reaksi-reaksi orang, dan itu tuh viral, perlu dicek di medsos masing-masing, dan pernah kemarin habis collab juga kan ya sama salah satu konten kreator juga. Betul. Dan itu adalah salah satu cara Kak Dara untuk bisa bercerita, karena yang Kak Dara pakai kan juga baju-baju dari beberapa karakter legenda kan ya? Betul, sebagai tambahan aja ya. Sebenarnya kan di era digitalisasi saat ini itu sangat bisa dimanfaatkan ya, dimaksimalkan untuk kita sebagai Gen Z terutama ya, menerima budaya-budaya yang biasanya diberikan secara konvensional di pendidikan-pendidikan. Tetapi dengan adanya video, dengan adanya era digitalisasi yang semakin berkembang ini, memudahkan kita untuk mendeliver nilai-nilai budaya itu dengan cara yang lebih light dan mudah diterima oleh anak zaman sekarang gitu. Iya. Jadi nyerap, nonton, ngerti, bahkan kalau ada yang
seperti yang tadi Kak Prilly dan Kak Dara bilang, jangan-jangan kalau ada yang dari luar nonton malah tertarik belanja juga kan, masuk juga tuh jadi maju juga tuh perekonomian kita. Oke, itu tadi dari sudut pandang konten kreator, dan aku mau kembali ke Kak Prilly. Tadi kan sebenarnya Kak Prilly kan udah mention kan cerita gitu bagaimana Kak Prilly menerapkan ataupun memasukkan nilai-nilai Indonesia melalui karya-karya kamu. Nah, in more details bisa dijelaskan lagi nggak sih usaha untuk memperkuat industri film Indonesia melalui cara-cara Kak Prilly sendiri yang berhubungan sama lokal itu seperti apa? Yang pasti karena alhamdulillah udah punya PH sendiri, jadi kita tuh bisa lebih bebas menentukan tema gitu. Kayak misalnya kalau misalnya penulisan skrip pasti dimasukin cerita-cerita yang memang untuk kita mendukung Indonesia itu sendiri, dari model misalnya makanan, baju yang dipakai, atau misalnya ada adegan nikah, ya nikahnya pakai kebaya atau adat apa gitu kan. Terus kalau misalnya kita premier atau ada acara apa, temanya premiernya pakai kebaya ya, atau ada touch of Indonesia. Nah terus kebetulan juga sekarang karena aku menjabat menjadi ketua pelaksana FF ini sampai 2026, itu kan Indonesia banget. Jadi aku juga masukin tuh kecintaan aku terhadap Indonesia dan cara aku untuk mendukung Indonesia ini sendiri ke acara FFI. Misalnya salah satu program yang aku bikin itu program digital, ada program dialog bersama sinias lokal. Jadi bukan cuma kita mempromosikan sinias lokal Jakarta, tapi daerah juga. Tapi syutingnya itu di daerah mereka, yang akhirnya kita sekalian mempromosikan daerah tersebut. Misalnya kemarin kita ke Kupang, kita mempromosikan Kupang, makanannya. Terus nanti mau ke Makassar, kita mempromosikan Makassar. Nanti juga pasti makanannya akan masuk in frame. Terus juga tema baju yang nanti akan kita usung di FFI seperti apa. Terus juga mendukung film-film Indonesia untuk ke festival luar. Jadi film kita itu bisa dilirik sama festival luar. Dan juga membuka kolaborasi sama luar gitu. Bukan karena kita pengen keluar, tapi justru karena kita pengen menarik orang luar untuk Indonesia dan melihat kualitas Indonesia. Karena Indonesia itu market yang sangat tinggi sekali. Di film, market share film Indonesia itu lebih tinggi daripada Hollywood. Jadi ini saatnya aku sebagai orang yang bekerja di industri film memanfaatkan data ini untuk terus nge-push karya-karya Indonesia dan karya anak bangsa supaya bisa dilihat sama orang banyak gitu. Makanya sekarang juga aku mengusahakan film-filmku itu untuk tayang di luar negeri supaya orang lihat ini loh karya Indonesia gitu loh. Dan ini loh cerita-cerita yang kita bisa tawarkan, so you can also collaborate with us. Bukannya kita yang malah jadinya melihat konten-konten mereka sebagai kiblat, tapi kita juga harus dong menjadi trendsetter untuk kancah internasional. Jadi itu sih yang pelan-pelan aku masukin ke dalam kerjaan aku dan apa yang bisa aku lakukan untuk mengenhance kemajuan industri di Indonesia dan juga membuat orang itu bangga sama budaya kita sendiri gitu, bahwa budaya kita itu unik. Apa yang kita pakai, kebaya dari berbagai macam daerah, kain itu juga punya keunikan masing-masing. Jadi harusnya kita bangga dan malah bangga memperkenalkan itu keluar juga gitu. Seru banget tadi ya, dari yang beberapa inisiatif yang tadi disebut oleh Kak Prilly, ada yang dialog bersama sinias lokal. Iya. Ngobrolnya di sana. Ngobrol di sana. Berarti itu kan membawa, kan kita yang misalnya di pusat di Jakarta, kan Indonesia nggak cuma Jakarta aja. Betul. Luasnya minta ampun, talenta-talentanya tersebar. Jadi membuat itu inklusif itu adalah inisiatif yang luar biasa. Iya, jadi outdoor juga kan. Jadi backgroundnya kelihatan lagi di mana. Terus juga karena kita syutingnya di sana, jadi mereka juga lebih leluasa ngomongnya itu pakai aksen daerah sana gitu. Jadi ketahuan, oh ini lagi di Kupang, oh ini lagi di Sumatera, ini lagi di Sulawesi. Jadi benar-benar semua tempat tuh kita datengin untuk kita nyamperin mereka. Jadi bukan mereka yang kita terbangin ke Jakarta, tapi kita yang ke sana sekalian kita memperlihatkan apa yang ada di sana gitu. Kayak waktu aku ke Kupang, aku ngasih lihat makanan di sana tuh ada apa aja, ada rahang tuna, ada steak tuna, makanan-makanan yang enak banget. Terus juga pas aku datang ke acaranya, kita pakai kain tenun yang emang ciri khas Kupang di sana. Jadi ngasih lihat, oh itu ya bajunya lucu banget. Dan akhirnya di Instagram aku banyak yang nanya, itu bikinnya di mana sih? Dan kebetulan bikinnya sama desainer di Kupang. Jadi emang aku kasih kesempatan buat mereka bikinin aku baju, aku pakai di acara-acara. Jadi sambil memajukan juga UMKM di sana. Dan mereka juga jual online di Shopee. Jadi kan kayak tinggal di ini aja, tinggal dilihat aja gitu, online shopnya banyak banget sekarang. Kebaya juga sekarang
udah banyak ya. Kalau dulu kan kita repot ya harus jahit-jahit. Sekarang itu nyari kebaya online gampang banget. Tinggal buka Shopee. Iya, dan ukuran udah tersedia, warna tersedia gitu. Terus pas datang pas gitu. Jadi enak banget gitu, tuh murah lagi harganya. Itu tips yang diinit sama Kak Putri Lukman sebagai director business and Iya. ini kan. Aku kadang suka nggak percaya kalau enggak, sumpah aku suka nggak percaya kalau misalnya buka Shopee, masa iya harganya 70.000 Itu ya. gitu. Udah gitu gratis ongkir deh. Iya, aku kayak nggak mungkin, maksudnya aku sebagai yang beli nggak mungkin 70.000 ya kali gitu kan. Tapi beli aja karena kalaupun nggak bagus, gue juga nggak nyesek amat gitu, cuma 70.000 gitu. Tapi pas datang, bagus. Terus aku tuh semakin bangga kalau pakai barang murah, karena jadi flexingnya gini, tebak berapa harga baju gue. Ya. Flexingnya gitu kan, terus kan orang kayak 3 juta, weh mentang-mentang yang pakai kita gitu ya, jadi kira ini kita belinya mahal-mahal gitu. 3 juta, salah. 300.000 salah, terus kayak kita 70.000, bohong loh, terus akhirnya kita share link gitu kayak bener, iya bener gitu. Even aku kemarin tuh sempat lumayan agak viral gara-gara aku di kantor pakai lipstick lokal, terus orang tuh kayak nyebutin brand luar gitu, ini itu ya, enggak nih, bohong loh, cek aja. Terus dia langsung cek Shopee dong, di Shopee harganya lebih murah 14.000. Jadi aku beli perasaan 18.000, tapi waktu itu lagi ada promo, jadi 14.000. Terus saya bilang, gue nggak percaya lo pakai ini, lah orang ini gue bawa kok, masa botolnya doang, gue bilang gitu kan. Ya lo beli aja, cobain. Terus akhirnya si partner aku itu beli berdus-dus untuk kita bagiin ke karyawan kantor. Terus akhirnya semua orang di kantor pakai lipstick yang sama 14.000. Terus viral karena Prilly CMO kita pakai lipstick 14.000, lo jangan so-soan pakai yang mahal lo gitu. Dan aku bangga banget gitu karena 14.000 doang nih lipstick aku, ini aku lagi pakai ya guys, ini shade-nya pink latte, cuma 14.000 saja di Shopee. Luar biasa Bangga banget. loh aku kalau murah tuh. Dan kayak tadi ini kan nyambung ke yang Kak Putri mention kan, bahwa dengan adanya campaign itu nggak cuma majuin para pelaku usaha lokalnya, nyenengin yang beli, ya kan? Karena kayak kirain kering atau apa gitu, kok enggak ya. Jadi sebenarnya produk lokal tuh bagus-bagus banget, kualitasnya sama. Dan kadang kan kita tahu ya harga itu bisa jadi lebih mahal karena dicap brand gitu. Makanya kalau brand luar negeri ya oke, jutaan karena udah ada cap brandnya gitu. Tapi sebenarnya dari kandungan, dari kualitas bahan itu sama aja gitu. Karena aku juga udah pernah nyoba pakai skincare jutaan, pas pakai skincare lokal sama-sama aja mukanya gitu, malah lebih hemat gitu. Jadi ya seneng banget. Kalau angka kembar ya, saya buka Shopee itu kayak nggak make sense kan harganya. Ini beneran nggak sih? Sampai aku ini rugi gak sih orang yang jualan Shopee nggak rugi ya gitu kayak kok jadi belasan ribu gitu. Tapi ya itu membuat kita happy ya. Banyak paket-paket ke apartemen, dikirain belanja jutaan, padahal nggak nyampe tuh 300.000 kita belanja itu. Itu kan nggak usah nunggu angka kembar ya. Kita lagi jalan juga nih campaign 17.8. Itu sampai dia. ini masih ada waktu 2 hari, gengs, untuk kita scrolling dan menemukan inspirasi untuk dipakai di sehari-hari. Dan harus produk lokal. Aku memanfaatkan loh beli pasir kucing tadi untuk Macem-macem. karena pasir kucingnya cepet habis ya. Jadi kayak pas lihat di Shopee, ih lagi diskon pasir kucing, aku beli 10 langsung tadi. Jadi seneng banget lah belanjanya tuh, jadi happy karena kita jadi nggak boros ya. Iya. Thank you Kak Prilly. Ini mau lanjut ke Kak Dara lagi nih. Kan memang nih jagat maya seperti tadi aku udah sampaikan gitu ya, di media sosial memang Kak Dara ini kan punya presence yang strong gitu ya. Perempuan inspiratif, viral, pakai baju-baju daerah dengan konten video yang kreatif seperti yang tadi aku sudah sampaikan, itu promosiin budaya Nusantara. Nah, awal mulanya latar belakang inspirasinya tuh apa sih Kak Dara? Sebenarnya tadi sudah saya spill di awal ya. Kalau saya tuh memang suka banget nontonin cerita rakyat dari kecil gitu. Ditambah dengan visualisasi pada saat menonton masa kecil tuh putrinya yang cantik dan lain sebagainya, itu membuat saya kagum terhadap tokoh-tokoh rakyat ini. Nah dari situ saya juga sebenarnya nggak sengaja ya menemukan konten ini tuh nggak sengaja awalnya. Karena pada saat itu saya itu lebih condong membuat video-video yang review kecantikan, beauty produk, makeup produk dan lain sebagainya. Terus di situ ada trouble tuh, ada masalah tuh di mana views tuh mulai menurun karena mungkin stuck ya, kontennya gitu-gitu aja. Kontennya banyak nih yang niruin konten serupa kayak gini. Dari situ aku berusaha untuk gimana ya caranya supaya konten ini bisa lebih banyak memberikan manfaat ke masyarakat, sehingga juga dari sisi exposure viewsnya juga lebih bagus gitu. Pada saat itu aku kepikiran
untuk bikin content reaction. Sebenarnya kalau ngomongin content reaction itu bukan konten pertama. Konten pertama, maksudnya bukan aku inisiator pertama yang melakukan content reaction ya. Ada juga, cuma memang pada saat itu belum banyak aja yang melakukan di Indonesia. Itu waktu itu tuh aku terinspirasi dari salah satu kreator luar negeri, namanya Sarah, dia konten kreator Brazil. Dia melakukan konten serupa, cuma dia lebih fokus pada fashion modern. Jadi dia jalan pakai fashion modern, terus banyak orang ngeliatin dan ya sejenis konten action seperti itu. Terus aku kepikiran, kenapa nggak bikin konten kayak gini aja ya, karena belum banyak nih di Indonesia. Tapi belum masuk sampai pada ke bikin konten yang untuk melestarikan budaya. Tapi disitulah poinnya ya, bahwa ketika kita punya ide sebagai anak muda ya contohnya ya, nggak usah menunggu sempurna gitu, kayak tinggal just action aja, karena kesempurnaan itu akan ada seiring dengan kita berproses pada saat ide itu direalisasikan. Nah, kemudian pada saat itu aku terinspirasi, yaudahlah kita cosplay untuk bikin konten reaction yang lagi booming di film-film gitu. Pada saat itu ada Barbie tuh, yaudah cosplay Barbie nih. Bagaimana reaksi orang melihat perempuan memakai baju Barbie, menonton Barbie gitu kan? Lumayan banyak respon dari audiens ya. Dan dari situ aku melihat ada peningkatan exposure. Oh, ternyata banyak audiens yang terhibur nih dari konten-konten yang aku sajikan, gak hanya dari berbagi tips kecantikan aja. Kemudian, yang kedua ada yang lagi viral itu pada saat itu gadis kretek ya. Gadis kretek itu viral, dan di situ Mbak Dian Sastro kan pakai kebaya janggan ya. Dan aku sangat kagum dengan pesonanya Dian Sastro di film Gadis Kretek, dan terinspirasilah aku untuk membuat tokoh gadis kretek dalam nyatanya seperti apa, dan melihat reaksi orang-orang ketika ada gadis kretek yang berjalan gitu loh. Aku buat konten itu, dan di situ ternyata wah viral tuh, di situ viral pertama kalinya. Kemudian banyak respon positif dari audiens yang mengapresiasi bahwa wah ini melestarikan budaya dengan menggunakan pakaian-pakaian kebaya, dan harusnya nih Indonesia nih seperti ini nih perempuan-perempuannya mulai menormalisasi menggunakan pakaian kebaya untuk keseharian. Jadi inspirasinya sebenarnya dari situ, inspirasi yang dari kecintaan, passion dengan maksudnya profesi aku juga sebagai kreator, aku kombinasikan di situ. Dan tercetuslah aku ide untuk kenapa nggak kita bikin konten seri untuk mempromosikan budaya-budaya yang nantinya nggak hanya terfokus pada fashion, tetapi juga kalau kita ngomongin culture, Indonesia itu kan sangat kaya ya, nggak hanya fashion, ada makanan, ada destinasi wisata, ada macam-macam yang nantinya akan aku punya visi, aku ingin membawa budaya Indonesia ini nggak hanya dikenal khususnya pada masyarakat Gen Z di Indonesia, tetapi juga to the world, di kancah internasional. Sama seperti yang tadi dikatakan dengan Kak Prilly, bahwa Indonesia tuh sangat kaya dan punya budaya yang sangat magnificent and beautiful gitu, yang seharusnya orang luar itu tuh tahu. Nggak hanya kita aja yang kalau zaman sekarang, anak muda zaman sekarang tuh kan lagi cinta-cintanya tuh sama Korea tuh kan. Bahkan kalau kita ke Korea ada kayak foto pakai hanbok dan lain segala macam. Thailand juga, kenapa nggak Indonesia juga seperti itu? Karena sebenarnya dari sisi budaya pun kita nggak kalah cantiknya gitu. Makanya kamu pernah bikin konten yang pakai baju-baju Roro Jonggrang, Ken Dedes, Roro Kidul. Itu mengedukasi juga kan ya? Untuk yang tadinya nggak tahu, jadi apa nih, kok bagus sih, oh ini budaya kita nih. Akhirnya mereka research dan semakin tahu tentang identiti budaya kita sendiri gitu. Terima kasih sudah berbagi. Langsung abis ini mau ngeliat-liat juga kontennya, karena mungkin terinspirasi juga untuk belanja baju. Belanja di Shopee, udah jelas, itu kan seperti yang tadi dibilang, harganya juga oke, ongkirnya juga gratis gitu kan, apalagi pas di campaign 17/8 ini. Nah, Tapi ya emang bener loh,